Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Fadil Ali Bantore dari Fakultas Fakultas Pendidikan Kepelatihan Olahraga ruangan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba atau narkotika. Pertama, narkotika, generasi emas tanpa narkotika. Apa itu nafsa? Nafsa merupakan singkatan dari NA. Narkotika bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman candu, kokain dan ganja. Sedangkan P, psikotropika, merupakan bahan yang tidak mengandung narkotika, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Kemudian zat adiktif lainnya merupakan bahan selain narkotika, psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya atau lingkungannya, seperti alkohol, cat, lem, kafein, nikotin, tembakau, dan minuman beralkohol. Dalam narkotika dibagi menjadi 3 golongan narkotika yang terdaftar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu golongan pertama hanya dapat digunakan untuk bertujuan membangun pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang contohnya merupakan seperti heroin. Inilah bentuk heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua yaitu berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin. Inilah gambar morfin dan peditin. Kemudian golongan yang ketiga yaitu bersama berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan juga ketergantungan pada pengguna. Contohnya adalah kodein, semacam obat. Adapun contoh zat adiktif lainnya yaitu adalah tembakau. Tembakau dalam rokok merupakan juga tembakau dalam rokok mempunyai bisa mengakibatkan ketergantungan terhadap penggunanya. Alkohol juga merupakan pintu masuk di dalam kalangan remaja. Di sini dunia mencatat jumlah narkoba jenis baru mencapai 643 zat. BNN sendiri juga menemukan 53 zat psikoaktif di Indonesia. Inilah dampak negatif dari mengkonsumsi narkoba atau narkotika: perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Kalau untuk dalam pendidikan, sering bolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Keempat, sering menguap, mengantuk, dan malas. Dan kelima, tidak memedulikan kesehatan diri. Dan keenam yaitu suka mencuri untuk membeli narkoba.
Inilah bentuk jika mengkonsumsi sabu dalam 10 tahun. Inilah bentuk perubahan wajahnya yang seperti tengkorak. Ya, adapun peran keluarga dalam pencegahan narkoba, yaitu pertama, pelajari masalah narkoba. Yang kedua, pola hidup sehat dalam keluarga. Dan yang ketiga, orang tua menjadi tempat diskusi dan menjadi tempat bertanya seorang anak. Dan yang keempat yaitu mengatur segala kebutuhan anaknya. Yang kelima, dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Keenam, memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dan pengawasan secara bijaksana. Dan ketiga, pengawasan secara aktif dan bijaksana. Jadilah seperti pengawas untuk menghindari anaknya dari bahaya narkoba. Ketujuh, mengajarkan bagaimana cara menolak narkoba. Dan terakhir, orang tua sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Itulah yang dapat sedikit saya sampaikan tentang narkoba dan narkotika. Maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.